Bu, izin ke toilet ya, Bu. Ya, silakan. Oke, kita akan mulai. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang makanan dan sistem pencernaan, gitu ya. Nah, sebelumnya supaya kita bisa memahami dulu nih, supaya kita nggak kaku, supaya kita ngerti kenapa sih kita harus bahas mempelajari ini. Apa sih pentingnya kita makan? Kenapa kita harus makan? Coba. Ayo bantu Ibu. Menurut kalian kan dari 16 tahun, hampir 17 tahun, kalian selalu makan, selalu diberi makan. Apa sih tujuannya makan itu? Memenuhi nutrisi, Bu. Yes, memenuhi nutrisi. Itu lagi fungsi makan. Supaya nggak lapar. Aduh, hanya untuk mengenyangkan gitu berarti. Ayo, apa sebenarnya peran penting? Kenapa kita harus makan? Butuh energi buat hidup, Bu. Supaya kita bisa melangsungkan kehidupan. Karena kenapa? Karena makanan adalah sumber energi. Gitu ya. Dengan makan, energi kita bisa tersuplai. Energi itu dihasilkan dari mana? Energi dihasilkan dari adanya reaksi yang terjadi dalam sel-sel tubuh kita. Reaksi apa namanya? Reaksi metabolisme. Gitu ya, membentukkan energi di dalam tubuh kita. Sehingga setiap sel kita kan udah belajar kemarin di awal di awal materi kelas 11 tentang sel. Setiap sel kan punya organel, setiap organel punya peran dan fungsinya masing-masing. Mereka dapat melangsungkan fungsinya masing-masing itu karena nutrisi yang cukup. Nah, nutrisi tersebut diperoleh dari mana ya? Nutrisi tersebut diperoleh dari nutrisi yang masuk, makanan yang masuk oleh kita. Nah, makanan yang akan dari ini bukan materi yang membayang-bayangkan karena ini di tubuh kita sendiri. Jadi kita jadi bisa tahu kenapa makanan itu punya peran penting dalam sistem pencernaan kita dalam pemenuhan kebutuhan. Langsung aja ya. Oke, nah nanti yang akan kita bahas dari makanan. Kenapa kita memerlukan makanan? Karena punya peran untuk kelangsungan hidup, gitu ya, menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, kenapa makanya? Bagaimana kalian bisa dari bayi dan jadi sebesar ini? Bukan berarti karena semata-mata kalian tumbuh berkembang, tapi karena apa kalian bisa tumbuh berkembang itu ya? Karena adanya asupan gizi yang cukup bagi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan sel kalian. Gitu ya, kalian kan bisa bertambah tinggi, bertambah volume badan, itu kan karena sel terus melakukan pembelahan. Nah, pembelahan sel itu kan ada karena dibantu adanya nutrisi yang cukup di dalam sel itu, sehingga kalian bisa menjadi sebesar ini, gitu ya. Nah, kemudian dalam sistem pencernaan nanti, gitu ya, kenapa bicara tentang makanan, kenapa bicara tentang sistemnya? Namanya sistem berarti ada bagian-bagian ke organ-organ yang punya peran penting, gitu ya. Nah, makanan yang kita makan itu adalah makanan dalam bentuk kompleks, dalam bentuk yang bukan nasi itu, bukan ayam itu, bukan telur itu yang dalam bentuk yang kita makan yang dapat digunakan langsung oleh tubuh, tapi harus dipecah dulu jadi bentuk yang sederhana, gitu ya, sehingga bisa diserap oleh sel-sel yang menjadi bahan bakar sel untuk melangsungkan metabolismenya, gitu ya. Jadi fungsi sistem pencernaan dalam tubuh kita, saluran pencernaan itu fungsinya yang pertama untuk melakukan pemecahan makanan yang kita makan di pertama kali, gitu ya, yang masuk melalui mulut, gitu ya, karena yang masuk makanan itu adalah makanan yang kompleks. Nah, pemecahan ini dalam pencernaan makanan kita itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara mekanik, yaitu dengan bantuan gigi, dengan di pelumatan itu adalah namanya pemecahan secara mekanik, dan yang kedua adalah pemecahan secara kimiawi. Jadi membutuhkan bantuan dari hormon, dari enzim, gitu ya, sehingga makanan bisa dipecah menjadi lebih sederhana lagi.
gitu ya. Nah, kemudian peran dari sistem pencernaan atau saluran pencernaan namanya sistem berarti ada koordinasi antar tiap organ ya yang nanti akan kita pelajari mekanismenya gitu ya. Nah, fungsi yang kedua itu menyerap molekul tersebut ke dalam darah gitu ya. Jadi karena darah adalah sistem transportasi dalam tubuh kita, hasil pemecahan makanan, nutrisi yang diperoleh itu nanti akan diserap kembali, diedarkan kembali gitu ya ke jaringan-jaringan sel-sel tubuh yang membutuhkan sebagai bahan bakar dalam metabolisme tubuh kita. Sehingga sel bisa melakukan pertumbuhan, perkembangan, menjalankan fungsinya, membentuk protein seperti itu ya. Penghasil energi itu kan adalah peran dari organel-organel. Dan nanti sistem pencernaan juga punya peran penting dalam pengeluaran sisa hasil metabolisme dari pencernaan makanan. Nanti yang akan diedarkan ke sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Seperti itu. Dan nanti akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Gitu ya. Sehingga nanti yang akan kita bahas pada pertemuan ini, Ibu akan bahas kupas dulu tentang komposisi makanan yang ada dalam tubuh kita, yang kita makan, gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, Ibu akan masuk ke mekanisme pemecahan makanan tersebut menjadi makanan yang sederhana gitu ya dalam bentuk nutrisi yang nantinya bisa diserap oleh tubuh kita, oleh sel-sel untuk melangsungkan metabolismenya gitu. Nanti Ibu singkat aja gitu ya karena kan ini baru bab 6. Kita masih ada 5 bab lagi yang harus kita habiskan di semester ini. Semoga cukup itu ya sampai bab 11 gitu. Nah, lanjut makanan bergizi tentu kalian sudah paham lah ya apa yang termasuk makanan bergizi, mana yang tidak bergizi. Mungkin semakin bertambahnya umur kalian, semakin dewasanya kalian gitu ya. Kalian semakin pintar memilah makanan, memilah-milih makanan gitu ya. Karena semakin dewasa kalian makin mengetahui mana makanan enak, mana makanan yang kurang enak bagi kalian gitu ya. Sehingga terkadang komponen makanan kalian itu tidak memenuhi kelengkapan gizinya gitu. Nah, harapannya setelah kita mempelajari ini, kalian semakin memahami betapa pentingnya makan makanan yang lengkap komponen gizinya dan punya peran penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini kriteria-kriterianya ini sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan masuk ke kebutuhan energi. Setelah kita tahu bahwa makanan itu punya peran penting sebagai sumber energi, nah, kebutuhan energi setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita bisa lihat adanya perbedaan dari jenis kelamin. Pria dan wanita itu memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda, teman-teman. Kenapa? Coba, menurut kalian kenapa ya? Kebutuhan energi pada pria dan wanita itu berbeda. Yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ayo dong, resolusi 2021 aktif gitu. Soalnya kan ini, Bu, saya mau jawab, Bu. Mana? Soalnya kan aktivitas tiap orang beda-beda. Berdasarkan jenis kelamin, ganteng. Kenapa? Oh. Jenis kelamin perempuan dan wanita itu memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda. Kenapa? Mungkin kalau jenis kelaminnya beda, ininya, Bu, apa? Apa sih? Kalau menurut saya sih ini, Bu. Kayak ada tingkat kekenyangannya beda gitu, Bu. Mana yang membutuhkan energi lebih besar? Pria dan wanita? Laki-laki. Kenapa? Kata saya karena dari masa otot ya, Bu ya. Kenapa tuh? Coba bisa dijelaskan? Masa otot laki-laki lebih besar daripada masa otot perempuan, Bu. Jadi kayak lebih membutuhkan energi gitu, Bu. Iya, betul. Tepat untuk sekali. menggerakkan otot-ototnya. Nah, betul. Benar Brian ya. Jadi perbedaannya berdasarkan masa otot. Jadi kan itu sejak dini atau maksudnya secara psikologis ya, dia lebih dibiasakan melakukan aktivitas-aktivitas berat gitu ya. Ya
apapun ya, maksudnya yang setidaknya kalau ada aktivitas itu pasti diserahkan ke laki-laki, misalnya kayak ngangkatin kursi gitu ya, pasti laki-laki apa, kamu aja nih yang laki-laki ngangkat kursi, perempuan bagian nyapu-nyapu kayak gitu ya, pokoknya pekerjaan-pekerjaan ringan, akhirnya menyebabkan masa ototnya itu pun berbeda. Jadi karena laki-laki itu lebih sering terlatih ototnya, karena saking seringnya terlatih sehingga kebutuhan energinya pun semakin baik, semakin besar gitu ya, karena aktivitas yang dilakukan juga pun yang kegiatan-kegiatan yang berat gitu, tidak ringan seperti wanita seperti itu. Jadi kebutuhan energinya besar. Beda itu pun berpengaruh, misalnya mau segemuk apapun perempuan pasti akan lebih kuat laki-laki yang kurus, istilahnya gitu. Karena kenapa? Karena dia kurus mungkin timbunan lemaknya aja yang nggak ada, tapi ototnya itu sudah terlatih. Jadi dia pasti lebih kuat, pasti dia lebih mampu mengangkat suatu benda yang misalnya bilanglah dia masih kuat ngangkat beras 1 karung itu dibanding perempuan. Perempuan ngangkat beras 1 karung mungkin bisa, mungkin kuat, ngangkat galon aja sebenarnya bisa gitu ya kan, ke dispenser gitu. Cuman tidak sering dilatih. Kalau laki-laki kan sudah sejak dini dia mau secara psikologisnya, karena kamu laki-laki kamu harus bisa melakukan hal-hal yang setidaknya lebih berat dibanding perempuan gitu. Jadi ototnya dia lebih sering terlatih sehingga kebutuhan energinya lebih besar. Itu alasan kenapa kebutuhan energi pada laki-laki lebih besar dibanding pada perempuan. Dari segi umur juga kebutuhan energinya juga berbeda. Kayak kalian ini kan usia produktif ya, pelajar, sampai nanti kalian usia 25, 30 gitu ya, itu masih usia-usia produktif. Karena kenapa? Kalian masih aktif untuk melakukan, mengeksplor segala pengetahuan, segala sesuatu, kalian masih senang mengeksplorasi itu. Seperti itu ya. Jadi kebutuhan energi yang kalian keluarkan pun juga pasti cukup banyak gitu ya, dibanding dengan orang tua, lansia gitu ya, karena pasti akan ada degeneratif fungsi dari sistem tubuhnya yang mana makanan, ada pengurangan nutrisi yang masuk, sehingga energinya pun juga tidak sebesar kalian yang masih produktif. Seperti itu, karena kalian ini kan masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan juga, sehingga jumlah makanan yang masuk harus cukup gitu ya, sehingga energinya pun juga sesuai gitu. Jadi kalian nggak lemes-lemes gitu. Jadi kalau kalian yang lemes-lemes, kalian yang pokoknya kayak nggak ada semangat hidup, coba perbaiki pola makannya. Siapa tahu pengaruh dari pola makan kalian yang tidak cukup gizinya membuat kalian jadinya berlemes-lemes. Tadi kita akan bahas kenapa kita bisa lemes karena salah makan gitu ya. Pekerjaan, tadi di jenis kelamin sudah disinggung, pekerjaan berat itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Contoh misalnya kayak ibu nih, ibu mengajar online seperti ini, dengan ibu mengajar di depan kelas sambil berdiri, sambil berjalan-jalan, kebutuhan energinya lebih besar ketika berjalan di depan kelas, maksudnya berdiri di depan kelas gitu ya, karena posisi berdiri itu kan membutuhkan misalnya pernapasan yang lebih besar gitu ya, membutuhkan pernapasan yang lebih besar, oksigen yang lebih banyak gitu, sehingga energinya pun juga dibutuhkan lebih banyak oleh sel kita untuk mengaktifkan reaksi respirasi di dalam sel seperti itu. Berat badan sudah jelas gitu ya, berat badan yang beratnya lebih besar, masanya lebih besar gitu ya, pasti membutuhkan energi yang lebih banyak dibanding yang berat badannya ringan gitu ya. Dan suhu lingkungan, suhu yang dingin gitu ya pasti memicu kita untuk banyak makan. Kenapa gitu ya? Karena kan ketika kita makan terjadi pembakaran makanan dalam tubuh sehingga menyebabkan panas tubuh, terjadi proses metabolisme gitu ya, terjadi panas tubuh, dan kita pun juga termasuk makhluk hidup yang homoitem kan gitu. Kita tidak mengikuti suhu yang ada di lingkungan, tapi kita tetap mempertahankan tubuh kita tetap dalam kondisi yang seimbang. Kalau misalnya lingkungan kita dingin, kita pasti akan memanaskan tubuh kita gitu. Kita akan memanaskan tubuh kita dengan cara apa? Jadi reaksi-reaksi metabolisme dalam tubuh, sehingga makanan pun juga energi yang dibutuhkan dalam pemanasan tubuh itu perlu gitu. Kenapa? Karena dalam sel kita yang bagian dalam proses pemanasan tubuh itu kan kelenjar keringat. Sel-sel dalam kelenjar keringat itu kan pasti butuh energi untuk mengaktifkan adanya respon dari rangsangan, respon dari sel saraf, segala macam itu pasti akan berkaitan. Itu akhirnya energi dibutuhkan seperti itu ya. Itu yang menjadi faktor setiap orang itu memiliki kebutuhan energi dan asupan makanan yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian zat makanan. Sekarang kita akan masuk ke
zat-zat makanan yang diperlukan dalam tubuh kita yang harus ini pun juga tercukupi dalam makanan kamu. Coba zat-zat makanan terdiri atas apa aja? Satu, Karbohidrat, karbohidrat. Dua, Protein. protein, tiga, Lemak. 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 vitamin, Vitamin. Lima, Mineral. mineral. Enam, Serat, Bu. serat. Kalsium, Bu, masuk nggak, Bu? Air, ya, air, dan nanti juga ada yang ketujuh itu adalah zat aditif. Nah, kita bahas dulu karbohidrat nih ya. Coba sebutkan contoh makanan yang mengandung karbohidrat apa aja? nasi, Nasi, Singkong. Kentang. Tepung. Tepung-tepung kacang, Bu. karbohidrat, ya, nasi, umbi-umbian ya, singkong, apalagi namanya, kentang, jagung, dan olahan mie yang dari tepung. Olahan tepung itu kan ada mie, bihun, kue tiaw, itu adalah karbohidrat gitu ya. Kemudian protein. Apa yang makanan yang Ikan. ikan, telur, Daging. daging-dagingnya Ayam, ikan, Bu. udah. Susu. Susu ada proteinnya. Apalagi? Apa? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan, olahan kacang kedelai, ada tempe, tahu, itu termasuk Tempe, Bu. protein. jeroan, Bu, Lemak, apa? daging, Daging bisa ada. Bagian mananya tuh yang biasanya banyak lemak? yang milk, Iya kan, kalau misalnya kayak di bagian ototnya itu kan ada bagian lemaknya di situ. Ya, Gaji, Bu, di bakso, Bu. gaji di bakso itu berlemak sekali. Apalagi lemak-lemakan. Di tumbuhan ada nggak lemak? alpukat, Bu, Alpukat. Alpukat itu adalah lemak tak jenuh ya. Jadi nanti kita akan bahas. Jadi dari bahan nabati pun ada lemaknya gitu ya. Nah, itu lemak yang dari nabati. Vitamin. Vitamin paling kaya terdapat di mana? Buah-buahan. Buah. Sayur dan buah. Nah, apakah kalian sudah cukup kebutuhan vitaminnya dari sayur dan buah? Ya, kalau Cukup. bagus kalau cukup. Mineral, termasuk mineral apa aja? Air. Mineral, Air mineral, Bu. Zat besi. apa? Air mineral, kalsium, zat besi, fosfor, zinc, itu kan semua mineral. Ya, itu mineral. Nah, air beda ya, mineral dan air itu beda. Gitu. Air itu kenapa termasuk, ya ada yang menyebutkan air sebagai zat makanan, ada yang tidak, tapi air tetap penting. Gitu ya. Kenapa? Karena air ini merupakan pelarut ya. Jadi memudahkan makanan, memudahkan nutrisi yang sudah terpecah dari makanan-makanan yang kompleks itu supaya bisa diserap, diterima oleh sel-sel dan jaringan-jaringan yang membutuhkan untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Dan yang terakhir ada zat aditif, ini yang tadi Ibu bilang. Zat aditif ini adalah zat penambah, bisa penambah rasa, bisa penambah warna. Tapi kebutuhannya harus disesuaikan, tidak boleh terlalu berlebihan gitu ya. Kayak seperti MSG itu tidak boleh terlalu berlebihan. Zat pewarna harus diperhatikan zat pewarna yang alami, yaitu dari yang memang baik digunakan untuk makanan, bukan zat pewarna untuk pakaian yang digunakan ke makanan, itu dilarang keras gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, karbohidrat. Tadi kita sudah menyebutkan ya, macam-macam makanan yang mengandung karbohidrat itu apa aja. Nah, sebagai sumber makanan, zat makanan, karbohidrat ini adalah sumber energi terbesar di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena karbohidrat inilah yang nantinya akan membentuk protein dan lemak gitu ya di dalam tubuh. Gitu sebagai bahan untuk membentuk protein dan lemak serta menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Gitu ya. Komponen unsurnya itu adalah CHO atau kita suka
pernah mengenalinya, yaitu adalah zat glukosa C6H12O6 gitu. Nah, karbohidrat yang tadi sudah kita sebutkan, tubuh kita, sel-sel kita di dalam tubuh itu tidak menyerap dalam bentuk nasi, tidak menyerap dalam bentuk jagung, tidak menyerap dalam bentuk kentang utuh, tidak gitu ya. Tapi perlu adanya proses pemecahan. Makanya kenapa tadi fungsi sistem pencernaan salah satunya adalah memecah. Memecah apa? Memecah zat makanan yang kompleks menjadi sederhana. Karena tubuh kita, sel-sel dan jaringan-jaringan dalam tubuh kita itu hanya mampu menyerap dan mengedarkan zat makanan itu yang dalam bentuk sederhana. Gitu ya, istilahnya yang tadinya molekulnya besar, jadi molekulnya ukurannya kecil, itu yang bisa diedarkan. Seperti itu. Sehingga karbohidrat ini terbagi menjadi dua macam. Sebetulnya 3, tapi yang 2 ini yang secara umumnya adalah monosakarida dan gula majemuk. Gula majemuknya terbagi lagi menjadi disakarida dan polisakarida. Gitu ya. Jadi sakarida itu adalah gula maksudnya. Sakarida itu adalah gula. Berarti kalau monosakarida adalah gula berantai 1, disakarida gula berantai 2, dan polisakarida gula berantai banyak. Nah, apa aja yang termasuk monosakarida, disakarida, dan polisakarida? Nah, ini Ibu tuliskan. Yang termasuk polisakarida itu adalah kelompok yang tadi kita sebutkan, gitu ya. Ada zat pati, terdiri atas nasi, jagung, singkong, kentang, itu adalah zat pati. Atau amilum, zat pati atau amilum ya, itu macam-macamnya. Dan ada juga zat tepung, ya, mau tepung beras, mau tepung ketan, itu adalah kelompok polisakarida. Ketika masuk ke dalam tubuh, yang masuk itu adalah harus dalam bentuk sederhana, karena zat pati, zat tepung ini masih termasuk zat kelompok yang kompleks, jadi dia tidak bisa langsung dicerna. Jadi dia harus dipecah dulu menjadi bentuk yang sederhana. Gitu. Nah, tadi yang Ibu bilang di awal, pemecahan makanan itu terbagi menjadi 2 cara, ada secara mekanik dan ada secara apa satu lagi? Ada secara Kimiawi. dan ada secara kimiawi, betul ya. Kalau secara kimiawi itu dengan bantuan enzim, adanya hormon, gitu ya, nanti akan punya peran penting untuk memecah lebih sederhana lagi. Nah, kalau secara mekanik ini belum menjadi lebih sederhana, tapi baru mulai memecahkan rantainya saja. Makanya ada polisakarida, juga ada disakarida. Pecahan dari zat pati dan zat tepung di dalam mulut, kan proses pencernaan diawali di mulut pertama kali, gitu ya. Sistem pertama kali yang dalam sistem pencernaan kita adalah area mulut, oral. Karena apa? Karena ada gigi di dalamnya. Gigi ini adalah merupakan pemecah makanan secara mekanik itu. Nah, untuk karbohidrat, makanan yang dalam bentuk polisakarida tadi, zat pati dan zat tepung, ketika masuk ke dalam mulut, kita kan mengalami proses pengunyahan. Nah, proses pengunyahan itulah memecah zat pati dan zat tepung ini menjadi bentuk disakarida. Loh, kok Ibu ini ya? Padahal Ibu udah pakai yang itu. Jadi disakarida, gitu ya. Nah, disakarida itu apa? Yang termasuk disakarida, itulah yang terdiri atas maltosa, sukrosa, dan fruktosa. Itu ya, inilah kelompok dari disakarida yang hasil pemecahan dari zat pati, gitu ya. Jadi hasil pemecahan zat pati secara mekanik di dalam mulut akan membentuk maltosa, sukrosa, dan fruktosa, seperti itu. Nah, apakah maltosa, sukrosa, dan fruktosa ini sudah bisa dicerna? Belum, karena yang dapat dicerna di dalam tubuh adalah bentuk karbohidrat, yaitu yang monosakarida atau gula sederhana. Gula yang tidak dapat dipecah menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Jadi monosakarida ini sudah paling sederhana. Dan monosakarida, gula yang dalam bentuk monosakarida inilah yang nanti menjadi bahan bakar untuk melakukan metabolisme di dalam sel. Atau yang kita kenal dengan istilah glukosa,
Jadi glukosa itu adalah monosakarida, pecahan dari karbohidrat kompleks yang digunakan untuk proses metabolisme di dalam sel. Gitu. Nah, jadi disakarida ini akan dipecah lagi menjadi bentuk monosakarida. Apa aja monosakarida dari maltosa, sukrosa, dan fruktosa? Masing-masing ini akan membentuk gula-gula sederhana. Apa aja? Kalau maltosa pasti akan membentuk glukosa, maltosanya. Tapi kalau sukrosa ini akan membentuk glukosa plus ada fruktosa. Oh, mohon maaf, Ibu di sini salah. Yang ini. Yang ini bukan fruktosa, tapi laktosa. Laktosa ya. Nah, oke, lanjut. Ini glukosa plus fruktosa pecahan dari sukrosa, kemudian laktosa akan memecah menjadi glukosa plus galaktosa. Gitu ya. Jadi itulah hasil-hasil pemecahan karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita dalam bentuk yang bisa diserap, yaitu bentuk yang sederhana yang ini. Gitu. Jadi kalau maltosa dipecah menjadi glukosa, sukrosa nanti akan dipecah menjadi glukosa plus fruktosa, laktosa nanti akan menjadi glukosa plus galaktosa. Ini bisa didapat dari susu ya. Jadi di susu juga ada bagian karbohidratnya. Seperti itu. Nah, jadi pemecahan glukosa ini ketika terjadi pembakaran dalam reaksi metabolisme akan menghasilkan energi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Itulah sebabnya kenapa karbohidrat itu menjadi sumber energi dan yang utama pula. Karena memang hasil pemecahan glukosa itu akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ya nanti ATP ini banyak digunakan ya, bisa sebagai proses pergerakan otot, kan butuh ATP. Gitu ya. Itu salah satunya. Nah, bagaimana sekarang caranya kita untuk bisa mengetahui apakah benar makanan tersebut mengandung karbohidrat atau bukan? Kita bisa melakukan suatu uji sederhana, uji makanan yang dengan menggunakan beberapa larutan, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita masuk online, masuk tatap muka, praktik kita adalah praktik uji makanan, gitu ya. Nanti Ibu akan minta kalian membawa beberapa macam makanan, kita uji masing-masing makanan tersebut, apakah mengandung karbohidrat, lemak, protein kah, gitu. Cuman karena kondisi, jadi kalian cukup wajib tahu saja menggunakan apa ujinya, hasil ujinya jadi seperti apa itu harus tahu, gitu ya. Karena sering sekali keluar di soal-soal. Nah, untuk pengujian, gitu ya, uji makanan karbohidrat itu kan tadi ada zat pati, juga ada yang dalam bentuk gula, gitu ya. Osa-osa ini kan sudah gula nih, maltosa, sukrosa udah gula, tapi ini masih gula yang disakarida. Yang ini sudah gula yang monosakarida. Jadi ada dua cara pengujian karbohidrat. Ada pengujian amilum atau zat pati, juga ada pengujian gula, nih ya, maltosa dan glukosa atau glukosa gitu. Nah, untuk pengujian amilum atau zat pati, kita bisa menggunakan larutan. Nama larutannya larutan Lugol. Gitu ya. Nama larutannya larutan Lugol. Gitu. Larutan Lugol ini kalau kita teteskan ke makanan, apapun makanannya, kalau berubah warna menjadi biru kehitaman, berarti makanan tersebut positif mengandung karbohidrat yang kandungan amilum atau polisakarida, gitu, atau zat pati, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau uji gula, nah sekarang, tadi kalian udah makan siang belum? Udah sarapan atau udah makan siang? Sudah? Belum. Ya, bagi yang belum nanti dicoba ya. Coba deh, kalian makan nasinya aja nanti gitu ya. Kalian emut, ada nggak rasa manisnya? Kan nasi itu identik ada rasa manis kan. Nah, nanti kalian coba emut, ada nggak? Paling-paling cuma keluar kayak basah-basah karena air liur gitu. Tapi kalau nanti kalian punya, barulah terasa ada manisnya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kan tadi dari segi rantai nasinya aja, zat pati itu kan kalau terjadi pemecahan secara disakarida, jadi pengunyahan itu sudah memecah, tapi masih memecah dengan memecah rantai menjadi disakarida.
Nah, itu sudah membentuk gula, sudah terlihat dari ada osa-osa di setiap namanya. Ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Tapi kalau nasi itu pasti maltosa, membentuk maltosa. Kayak gitu. Nah, apakah benar itu tergantung gula? Biasanya kita uji. Jadi kita kunyah nasi, kemudian nasinya kita keluarin, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita teteskan dengan larutan. Terdiri ada 2 larutan, boleh gunain salah satu. Tergantung soal kalau ngeluarin larutan yang ada 2 larutan, ada larutan Fehling A dan B, ada larutan Regen Benedict, kalian jangan bingung. Kalau soal ngeluarinnya larutan Fehling A dan B, berarti tetap minta hasil dari uji gula. Kalau ngomongin Regen Benedict berarti masih sama, ngomongin uji gula. Jadi jangan bingung gitu ya. Nah, ininya doang yang hanya larutannya aja beda tapi fungsi sama gitu ya. Cuman caranya kalau misalnya nanti praktek gitu ya, kita harus memanaskan. Jadi setelah nasi yang sudah dikunyah gitu ya, selama 1-2 menit dikunyah, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu nanti dipanas-panaskan di atas spiritus gitu ya, diteteskan dulu tapi ya dengan larutan Fehling A dan B atau Regen Benedict, dipanas-panaskan, nanti akan ada perubahan. Kalau misalnya terjadi perubahan warna menjadi orange hingga merah bata, berarti benar makanan tersebut mengandung glukosa. Coba aja gula dipanasin, dikasih Fehling A, Fehling B dan atau Regen Benedict juga pasti akan berubah warna jadi jadi oranye atau sampai merah bata karena memang mengandung gula. Begitupun nasi yang dikunyah gitu. Nah, jadi nasi kalau belum dikunyah itu tidak akan ada gulanya, tapi akan muncul pecahan gula saat terjadi pemecahan secara mekanik atau dikunyah itu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian Ini tadi macam-macam jenis karbohidratnya yang tadi di atas sudah Ibu sampaikan. Ini tadi sama, kita bisa ketemu di mana gitu ya. Nah, sekarang nih, di polisakarida selain zat pati dan zat tepung juga ternyata ada glikogen. Glikogen ini apa ya, teman-teman ya? Jadi glikogen ini adalah gula otot. Maksudnya apa gula otot, Bu? Jadi karbohidrat yang masuk dalam tubuh kita yang kita makan sehari-hari kan nggak mungkin semuanya itu akan dibakar, tergantung aktivitas yang sedang kita kerjakan hari itu, tergantung kebutuhan energi yang kita keluarkan pada hari itu gitu ya. Kalau mungkin kita memang lagi beraktivitas berat, mungkin bisa digunakan terus habis makanan yang kita makan, habis karbohidrat digunakan, tapi kan tidak selalu kita melakukan aktivitas yang berat setiap harinya. Sehingga ada sisa karbohidrat yang disimpan di dalam otot. Nah, karbohidrat yang disimpan dalam otot itulah yang disebut sebagai glikogen. Nah, ini yang disebut sebagai gula otot gitu. Jadi disimpan di dalam otot di tubuh kita dan akan digunakan pada saat tubuh mendeteksi bahwa kita kekurangan karbohidrat. Pada saat kapan kita kekurangan karbohidrat? Ya mungkin pada saat kamu berpuasa sampai seharian penuh, kamu mungkin nggak niat puasa, tapi kamu nggak sempat makan saking sibuknya. Dari pagi sampai malam kamu nggak makan, tapi kamu nggak akan mati, nggak akan pingsan. Kenapa? Karena tubuhmu langsung memecah gula yang